Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Muhammad Yanafi. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang operasi aritmetika dan logika pada bahasa basic. Untuk bisa mengikuti pertemuan kali ini, teman-teman semua harus sudah paham tentang aturan pemrograman basic dan juga sudah paham tentang alur pembuatan program. Sebelum saya mulai tentang operasi aritmetika dan logika, saya akan mereview kembali tentang pelajaran atau materi sebelumnya, yaitu tentang aturan pemrograman. Silahkan teman-teman bisa buka kembali materi pada pertemuan sebelumnya. Jadi aturan pemrograman di sini kita menggunakan bahasa basic. Itu bahasa basic ini tentunya mempunyai beberapa aturan yang harus teman-teman ketahui atau teman-teman pahami. Yang perlu teman-teman pahami, yang pertama yaitu tentang tipe data dan variabel. Saya ulang kembali bahwa tipe data ini merupakan penggolongan jenis data berdasarkan kategori data. Kemudian variabel adalah penyimpanan sementara atau tempat penyimpanan data dalam memori komputer. Analoginya seperti ini. Misalkan di SMK Negeri Jumua ini sedang melakukan pendaftaran siswa baru yang tentunya nantinya yang mendaftar ini adalah siswa dengan jumlah lebih dari 1. Maka diperlukan data-data dari siswa. Misalkan kita akan membutuhkan data yang kita tuliskan dalam tabel. Misalkan kita membutuhkan tabel nomor, minimal ada nomor, nama, kemudian asal sekolah. Untuk nomor ini nantinya kan akan berisi nomor 1 sampai banyak gitu ya. Kemudian nama juga akan kita isikan beberapa nama. Misalnya nomor 1 namanya Agus, alamat asal sekolahnya misalnya dari SMP Negeri 1 Paraan. Kemudian untuk baris berikutnya nomor 2 misalkan namanya Budi dari SMP Negeri 2 Kedu gitu ya. Nah, untuk nomor kemudian nama dan nama sekolah atau asal sekolah ini bisa kita katakan atau kita bisa definisikan itu sebagai variabel. Itu nantinya kalau kita menggunakan bahasa pemrograman. Jadi nanti variabel nomor ini akan mewakili nilai sementara yang nantinya akan diisi nomor 1 sampai lebih dari 1 gitu ya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian variabel nama ini nantinya juga akan diisikan dengan nama siswa yang mendaftar. Begitu untuk tipe data dan variabel. Itu untuk variabel. Kemudian untuk tipe datanya. Nah, misalkan di tabel itu
kita akan mengisikan nomor. Ini kan nantinya isinya kan angka. Jadi tipe data yang digunakan ini adalah berbentuk angka. Pada bahasa basic ini untuk angka atau bilangan ini teman-teman bisa menggunakan ini tipe data byte, integer, long atau single dan seterusnya ini ya. Kemudian untuk variabel nama nanti bisa menggunakan tipe data yang isinya misalkan ini diisi teks, nama kan isinya teks. Jadi nanti bisa memilih tipe data string ya, misalkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya lagi setelah teman-teman memahami tipe data dan variabel, ada lagi konstanta. Jadi konstanta itu adalah ketetapan ya. Di sini ada dua macam konstanta, yaitu konstanta intrinsik dan konstanta buatan. Untuk konstanta intrinsik ini adalah nilainya yang sudah tersedia oleh program. Ada di sini sudah disediakan oleh free basic ya, atau basic compiler ya, kalau teman-teman menggunakan HP atau menggunakan aplikasi berbasis Android. Misalkan untuk konstanta Pi ini adalah nilainya sudah ditetapkan bahwa Pi ini adalah 3,141 sekian-sekian. Kemudian untuk konstanta buatan, teman-teman bisa membuat sendiri. Misalkan di sini teman-teman ingin membuat konstanta setengah itu sama dengan 0,5 atau 2/3 itu sama dengan 0,66 dan seterusnya ya, dan sebagainya. Teman-teman bisa buat sendiri. Kemudian yang berikutnya lagi teman-teman juga harus paham ini ya tentang operator. Apa itu operator? Operator ini adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu. Nah, di sini ada banyak sekali operator. Nanti kita akan belajar tentang operator aritmetika. Ini ada operator perbandingan dan lain-lain. Selain itu, teman-teman juga harus paham tentang alur pembuatan program. Itu dengan menguasai alur pembuatan program dan aturan pemrograman, nanti teman-teman akan bisa mengikuti untuk materi berikutnya. Yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah alur pembuatan program. Nah, di sini itu nanti untuk membuat program nanti harus bisa membuat algoritma yang jelas, yang yang sesuai gitu ya. Kemudian teman-teman harus memahami tentang struktur program basic compiler. Jadi untuk struktur program basic ini tersusun atas rangkaian fungsi, deklarasi dan pernyataan. Apa yang dimaksud fungsi? Nah, fungsi ini adalah perintah-perintah yang akan kita gunakan. Misalkan untuk menampilkan tulisan atau pesan atau menampilkan statement, ini bisa menggunakan fungsi print. Nah, print apa yang akan kita tampilkan? Misalkan di sini kita akan menampilkan pernyataan halo dunia. Nah, kemudian misalkan kita akan mendeklarasikan misalkan deklarasi nama ya, sesuai dengan contoh yang tadi yaitu tentang pendaftaran, yaitu kita bisa dengan menuliskan dim kemudian nama diikuti dengan s kemudian string. Dim di sini adalah fungsi ini ya. Dim s ini adalah fungsi, nama ini adalah variabel, kemudian string ini adalah tipe data.